Shalom anak muda. Shalom. Kita bersyukur amin kalau kita boleh ada sampai hari ini di tengah-tengah Indonesia lagi menghadapi wabah gitu kan. Kita boleh sama-sama tetap beribadah sore hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita boleh ada semua karena kasih-Nya Tuhan, semua hanya karena anugerah-Nya Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, sebelum kita mau melakukan pujian penyembahan kita mau beribadah sama Tuhan, kita mau sama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, di tengah apapun kondisi kami percaya Engkau akan hadir Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami sama Engkau Bapa. Sore hari ini Yesus kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biar hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan melalui setiap pujian penyembahan kami Bapa. Kami siap Tuhan buat memuji Engkau, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap buat memuji Tuhan, mari sama-sama dengan semangat katakan amin. Mari kita bersorak memuji Tuhan sore hari ini. Sebab kasih-Nya tiada berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru di dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, mari sama-sama katakan yes Tuhan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sebab Kau baik Tuhan. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan dengan semangat, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Kau baik Tuhan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan dari selamanya, untuk selamanya, oh sampai samanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya, kami mau bersorak meninggikan Engkau lebih lagi, sampai setiap bumi mengaku bahwa Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorak haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa samanya.
bersyukur punya Allah yang luar biasa. Ayo anak-anak muda, kita mau kembali bersekutu sama Dia. Kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia, sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Oh yes Jesus, kami bersyukur Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Kami mau Tuhan jadi seperti-Mu. Kami mau Tuhan membagikan kasih bagi setiap orang Tuhan. Di tengah wabah yang ada Bapa, kami mau menjadi kesaksian Tuhan bagi banyak orang Yesus. Yes God, kami rindu Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, sama-sama kita angkat suara kita. Haleluya Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Yesus. Kami
mau bagaikan emas murni Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Yes God. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau yang ubahkan kami. Kau yang ubahkan kami. Kami perlukan. Kami butuh Engkau Yesus. Selamanya. Kau yang kami sembahkan. Kau yang kami ubah hatiku seperti hatimu. Yes Jesus. Kudus berkenan bagimu. Bagai emas murni Tuhan. Bagaikan emas yang murni. Bentuk setiap kami Yesus. Masuk hati. Ya. Selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Yes Jesus. Ini kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Supaya kami mau menjadi serupa sama Engkau Tuhan. Kami mau bebas dari semua yang jahat Tuhan. Biar kami bisa membawa dampak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Yesus. Sore hari ini Bapa, kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus siapkan hati kami Tuhan. Supaya kami bisa menerima firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman itu bisa tertanam di hati kami. Dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan antusias. Yang setiap percaya buat mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Terima kasih para imam musik. Shalom. Pertama-tama saya mau berterima kasih buat para pengurus di tempat ini yang udah mempercayakan pembawaan firman hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya dikasih tema tentang integrity. Salah satu karakter dari Tuhan Yesus. Oke, kita langsung aja baca firman-Nya. Di Yeremia 7 ayat 1 sampai 11. Yeremia 7 ayat 1 sampai 11. Thank you. Oke ya, kita baca sama-sama ya. Yeremia 7 ayat 1 sampai 11. Oke, yang di rumah juga siap baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan,
Hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti ilah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. 8. Tapi sungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Jadi di sini Nabi Yeremia disuruh diam di depan pintu. Mungkin kalau zaman sekarang di depannya asyar gereja. Di depan asyar gereja, lihat orang-orang mau masuk ibadah. Nah, waktu mau masuk ibadah dia stop. Kenapa? Langsung firman Tuhan bilang, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari ayat ini ya, maksudnya kita langsung ke integritasnya, maksudnya kayak gini nih. Nah, kelihatan gak yang di rumah nih? Kalau di ayat ini ada 3 hal yang menjadi integritas artinya. Kelihatan gak? Kelihatan ya? Yang pertama action. Tuh, tadi ya udah ditegur ya actionnya ya. Tingkah laku dan perbuatan. Betul ya? Believe. Jangan percaya sama ilah-ilah lain. Bangsa Yehuda percaya sama ilah lain tapi beribadah kepada Tuhan. Itu gak bisa. Yang ketiga ada words, ada perkataan. Pasti orang datang ke situ buat menyembah Tuhan, salah satunya dengan perkataan. Kalau kita nyembah Tuhan tanpa suara gimana? Tanpa perkataan gimana? Bisa gak? Hanya gerak-gerak doang. Kayaknya kurang ini ya. Jadi nanti khotbahnya gitu-gitu. Hanya kalangan yang bisa mengerti, kalangan terbatas. Nah kita lihat selanjutnya. Itu tadi menurut firman Tuhan ya. Kita bandingin apa kata dunia. Integritas itu berasal dari bahasa Latin. Integer namanya. Integer ini mencakup aspek lahiriah, moral, etika, dan karakter yang mulia. Terus kalau bahasa Inggrisnya artinya integritas ini menyeluruh, lengkap, atau segalanya. Dan di kamus Oxford dibilang jujur dan utuh. Kamus besar bahasa Indonesia bilang keutuhan, keterpaduan, kesatuan, ketulusan hati, kejujuran. Kamus lengkap, lebih lengkap lagi nih bahasa Indonesia menyebut integritas itu kejujuran, mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Tapi kita singkat aja. Integritas artinya satunya kata dan perbuatan. Selaras, harmoni. Kalau musik gak harmoni pasti fales. Yang ngedengernya rata-rata gak enak. Tapi kalau ada yang bilang enak ngedenger yang gak harmoni, fales-fales kayaknya kupingnya bermasalah. Dia ikutin ketukan drumnya doang. Kira-kira kayak gitu. Tapi kita lihat pentingnya integritas. Saya mau bahas di sini sejarah mencatat bangsa Cina itu punya Great Wall, tembok yang besar. Betul ya? Kenapa bangsa Cina membuat tembok itu?
Karena tembok itu melindungi mereka dari orang jahat, orang barbar di utara. Rata-rata orang Mongol dan sebagainya. Kejam-kejam gitu ya. Nah, sejarah mencatat 100 tahun sesudah dibangun tembok besar Cina ini, ada 3 kali serangan yang hebat. Dan 3-tiganya gagal. Kenapa? Karena temboknya pertama tebal, kuat. Panjangnya sampai penjahatnya kayaknya males buat ini. Ini cari kesalahannya di mana? Sampai satu waktu yang keempat jebol. Jadi 3 diserang kuat, yang keempat jebol. Kenapa jebol? Karena para penjaganya yang saat itu serangan keempat lack of integrity. Kurang integritas. Disogok mau, akhirnya masuk juga tuh penjahatnya, bangsa yang menjajah. Gara-gara apa? Lack of integrity, kekurangan integritas. Jadi tembok yang besar sama tembok yang di dalam hati lebih gede mana? Ternyata lebih penting tembok yang ada di dalam hati. Namanya integritas. Yang kedua, penelitian saya baca bedanya negara maju dan negara berkembang. Bukan karena lamanya. Kalian tahu Mesir peradabannya udah ribuan tahun, betul? India juga termasuk ribuan tahun. Kok pertanyaannya kalah sama Singapura yang belum 100 tahun? Ribuan tambah 100 lebih besar mana? Harusnya lebih maju mana? Ribuan. Tapi kenapa? Karena lack of integrity. Kalau kalian lihat ya, bangsa-bangsa sekarang yang baru 100 tahun, entah ke atas atau ke bawah, rata-rata yang punya integritas tinggi, masyarakatnya pasti jadi negara maju. Misalnya kalian ke Jepang, udah 5 menit laptopnya ketinggalan di restoran ramen. Balik lagi, pasti ada. Gak mungkin gak ada. Tapi kalau di negara kita, ada orang yang sholat pakai sendal jepit, bisa hilang lah. Pulang sholat kemana ya? Gak tahu kalau di gereja kan luar biasa ya gereja ya. Maksudnya ya, paling kalau ada yang jatuh 50.000 gitu di lantai, apa yang dilakukan pertama? Biasanya kalau di gereja kan gitu. Ini duit siapa ya? Duit siapa? Langkah pertama, injak. Tutup. Langkah kedua, lihat kiri, lihat kanan. Kesempatannya oke, langsung pura-pura garuk kaki. Habis garuk kaki, tambah lama tambah ke bawah garuknya. Lama-lama ngambil deh, udah diambil udah. Lebih hebatnya lagi, 20.000 dikasih persembahan. Jajan dulu, 20.000 persembahan, sisanya jajan lagi. Luar biasa ya. Tapi di sini enggak, di sini enggak. Di luar sana, di luar. Bayangin, itu bedanya negara maju sama negara berkembang. Bedanya dari integritas orang-orang. Kalau di Singapura kalian naik eskalator atau jalannya lambat-lambat, nggak bisa. Orang sana udah ada kelihatan lah kalau ke Orchard sebelum corona ya. Orang Indonesia pasti ngalangin jalan. Wah, lu gimana? Wah, ya. Branding 5. Ada 5 orang, 5-5-nya branding. Kalau negara Singapura ada 5 orang, 1-1. 1, 2, 3, 4, 5. Ngitungnya gitu. Tapi kalau Indonesia 1, 2, 3, wah nutupin. Sampai excuse me. Orang Indonesia apa sih ganggu aja. Wah ketawa-ketawa. Tapi Tuhan cinta Indonesia, amin. Kita juga harus doain terus ya. Soalnya dari kalian Indonesia bisa maju. Wes, mantap ya. Yang terakhir, nggak dicatat di sini. Tapi ada satu nih, pentingnya integritas. Menurut Warren Buffett. Warren Buffett ini bilang, kalau misalnya dia rekrut employee-nya, pekerjanya, tenaga-tenaga ahlinya, ada 3 syarat utama. Yang pertama, syaratnya integritas. Yang kedua, intelligence. Yang ketiga, energi. 3 syarat ini kalau mau jadi salah satu pegawai orang kaya di dunia, konglomerat di dunia. Atau lagi corona gini malah, ya Tuhan, Engkau jawab doaku.
Aku bisa libur Tuhan. Di rumah. Mager. Aduh, anugerah daripada Tuhan. Lewat pemerintah, presiden. Mager. Enggak gitu ya. Integritas itu beda. Makanya Warren Buffett bilang, nomor 1 integritas. Kalau intelijensinya ke atas, energinya ke atas, dan ditiadakan integritasnya, yang ada pegawai kita jadi yang membunuh kita. Dia bilang gitu. Bayangin, gak ada integritas bisa jadi pembunuh. Ini kata orang kaya yang sukses loh, bukan kata saya. Tapi kita lihat, itu kata orang dunia. Kita lihat kata Tuhan, di firman Tuhan. Yang pertama Amsal 10 ayat 9. Kita baca sama-sama. Amsal 10 ayatnya yang ke-9. 2, 3. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Tapi di English Standard Version, saya ngambil, soalnya kata integritas ini kalau di bahasa Indonesia di Alkitab rada-rada enggak ini gitu ya, enggak fokus. Tapi kalau di English Standard Version langsung dibilangnya gini. The one who conduct himself with integrity will live securely. Artinya apa? Artinya kalau kita hidup dengan integritas, hidup kita aman. Ini jaminan dari Tuhan loh. Kita punya integritas, hidup kita aman. Itu jaminannya. Nggak akan belok-belok nanti ketahuan ketemu KPK gitu. Senyum-senyum di TV kayak yang baik. Nah yang kedua. Yang pertama aman, yang kedua. Amsal 2:21. Nggak apa-apa ya, banyak buka ayat ya. Dibanding banyak main game, hari Sabtu buat Tuhan dulu lah. Amsal 2:21. Oke. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Kalau di bahasa Inggris dibilangnya gini. For the upright will reside in the land, and those with integrity will remain in it. Artinya apa? Artinya kalau talenta, koneksi, atau apapun yang bisa membuat kalian naik terus sampai kepada puncaknya posisi kalian, tapi integritas yang mempertahankan kita, kalian ada di posisi puncak itu. Cap at the top. Selalu ada di atas. Susah loh. Gampang orang bisa jatuh. Tapi kalau punya integritas, susah buat jatuh. Hampir gak bisa jatuh. Bahkan firman Tuhan, naik terus. Kalau bahasa sekarangnya, gas terus Tuhan, gas terus. Sampai promosi terus ke atas ya. Oke ya. Next ayatnya. Nah, Amsal 28:18. Amsal 28:18. Dua, 3. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Bahasa Inggrisnya bilang gini. Whoever walk in integrity will be delivered. Artinya diselamatkan. Kembali lagi. Tadi aman, sekarang diselamatkan. Jadi kalau punya integritas, virus coronanya lewat. Tapi ada integritas dalam hati, Tuhan ingat. Mundur, lewat. Itu anak gue. Kenapa? Karena udah punya integritas. Jadi gak usah takut ya. 1.000 rebah, puluhan ribu rebah. Kalau kita stay at home kata pemerintah. Gak mungkin rebah. Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Oke, akan diselamatkan. Ya, nah Mazmur 41 ayat 12. Ini lucu. Kalau tadi kan Salomo kan, sekarang Daud. Mazmur 41 ayat 12. Coba kita baca sama-sama. Mazmur 41 ayat 12. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak
di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini bahasa Inggrisnya masih di American Standard Version. Dia bilang gini, as for me, you uphold me because of my integrity. You allow me permanent access to your presence. Kalau di sini dibilangin, Koko catat jadi VVIP, hadiratnya. Kapan aja, kalau punya integritas tuh, wah, WL baru shalom, di belakang udah ada yang rasa hadirat Tuhan, gila. Shalom kedua ada yang nangis gitu, aduh putus cinta itu beda soal, tenang. Tapi dikuatkan gitu, shalom, wah damai sejahtera. Jadi nangis seakan-akan Tuhan tolong, padahal lagi putus cinta tuh. Kenapa? VVIP access. Drum, wah kalau dipukul simbalnya, jeger. Wah tetangga sebelah lagi sholat langsung, kok ada angin segar kayak hadirat Tuhan, ini siapa ini? Wah apalagi pemain bass, wah luar biasa. Pasti kalau punya integritas beda lah. VVIP access. Dia main bass di sini, baru senar pertama dibunyiin, rasanya udah di surga. Di hadapan Tuhan, gila. Ganteng banget gue katanya. Emang ganteng ya pemain bass kita ya. Ganteng, kalian harus lihat. Nanti pasti penasaran. Next. Sekarang maknanya, integritas itu apa maknanya? Yang pertama, makna dari integritas adalah komitmen. Dari awal kok udah bilang, integritas itu tembok yang besar buat kalian menangkal semuanya. Komit. Kalau kalian punya punya integritas dari awal, udah pasti komit. Ke youth hari Sabtu komit, walau nanti udah nggak ada corona kan ya, bentar lagi Tuhan udah ini. Soalnya banyak gereja yang berdoa sekarang. Berdoa dan bersatu. Waktu kapan? Waktu corona. Nggak corona ya masing-masing. Enggak, bercanda. Tapi dengan adanya corona ini, wah luar biasa loh. Luar biasa. Jadi banyak orang yang rekomitmen. Dan integritas ini yang jadi landasannya. Orang bisa komitmen, wah kalau kalian nanti, kalau umurnya udah pas gitu, mau mencari pasangan hidup, teman hidup. Nah, cari yang punya integritas. Kenapa? Kalau cari yang punya integritas, pasti komit. Nggak akan pernah ada orang ketiga, keempat, kelima, atau dan lain-lain. Nggak akan ada. Komit. Sama Tuhannya komit, apalagi sama pasangannya. Oh, pasti komit. Anak muda tuh. Yang kedua, yang punya integritas pasti tanggung jawab. Firman Tuhan nggak pernah salah. Warren Buffett bisa salah, tapi dia ngikut firman Tuhan. Kenapa? Karena ada tanggung jawabnya. Coba lihat. Ayo dijadwal misalnya main musik atau singer atau pasti tanggung jawab. Before the time udah datang. Beda orang yang punya integritas itu hawanya menyejukkan. Tapi kalau sering telat kan, aduh maaf saya telat. Yang lain udah latihan, ini satu belum latihan. Bukan bawa hadirat Tuhan malah kesel-kesel gitu ya. Ini mau aduh gimana sih nggak latihan langsung naik gitu kan. Tapi kalau punya tanggung jawab beda. Di sekolah tanggung jawab luar biasa. Setiap dapat PR pasti dikerjakan di rumah. Pasti banyak yang jawab di sekolah. Kan? Aduh bahaya nih ya. Tapi bertobat. Beda yang punya integritas sekarang rekomitmen. Terus tanggung jawabnya juga ya responsibility gitu. Responsible. Oke. Yang ketiga. Kalau orang itu integritas maknanya pasti dia jujur. Jujur sama Tuhan, jujur apa adanya. Kadang-kadang orang ke gereja sekarang maksudnya anak muda pengennya ngikutin hype bis padahal belum mampu. Santai aja, mau kerja yang baik nanti tapi beli yang KW gitu. Masuk gereja pede kayak yang ori gitu. Enggak dilihat dari situ. Yang penting jujur apa adanya. Nanti lihat. Dulu ya ini cerita Koko nih kesaksian. Dulu
Koko masih sekolah teologi ya gitu, tingkat akhir, lagi skripsi ya. Terus kan mau ini apa ya, melamar gitu ya. Kalian nanti bakal merasakannya. Mungkin beberapa tahun lagi, nggak kan lama, 5 sampai 10 tahun lagi ya. Jadi ditanya misalnya sama calon mertua waktu itu, pasti kan ditanya. Jadi kita harus jawab jujur. Serius sama anak saya? Serius tante, gitu. Waktu itu serius udah ada bandnya, namanya Serius gitu ya. Cuman kalah sama Noah gitu ya, sama Peter Pan. Serius tante, oke. Kan jawabannya harus jujur ya. Nih, Koko jawab jujur. Kamu mau kasih makan apa anak saya? Dijawab dengan jujur, nasi. Jawabannya jujur. Terus kalau misalnya anak saya mau tinggal di mana, tempat tidurnya di mana? Ya, jawab lagi dengan jujur. Di mana? Di rumah, di tempat tidur. Itu jawaban jujur, tapi menegangkan. Serius, kalian mau ketawa, Koko dulu tegang, gila tegangnya. Sampai nahan kencingnya lama banget. Ya udah pengen, karena pengen. Terus, kamu kerjaan apa? Saya masih kuliah. Kuliah di mana? STT, teologi, apa itu? Pendeta. Aduh, pendeta. Serius, karena saingannya pengusaha-pengusaha kelas tinggi. Tapi Tuhan punya rencana lain ya. Yang penting punya integritas. Nanti pasti Tuhan tolong. Oke, kalau serius sama anak saya, dalam beberapa bulan ini kamu harus punya rumah. Aduh, rumah tinggal tante? Iya, buat anak saya. Jadi langsung mikir, selesai dari pagar nangis di motor pakai helm. Aduh gimana di ATM 300.000. Sisa PK bulan lalu itu pun. Namanya juga kan hamba Tuhan. Jadi naik motor cicilan belum habis motornya kan. Harus punya rumah. Dan apa yang terjadi? Kalau kita punya integritas Tuhan pasti tolong. Sebelum waktunya Tuhan udah kasih rumahnya. Dari mana? Enggak tahu. Tuhan sediakan. Jadi jangan takut anak-anak di tempat ini. Sans. Sama Tuhan. Sans. Oke ya. Lanjut. Yang keempat konsisten. Kalau kalian anak muda konsisten dari sekarang, punya integritas dan pasti konsisten, hasilnya bakal luar biasa. Kalian tahu KFC besar, Hoka-Hoka Bento, semuanya itu karena konsisten. KFC gak pernah jadi jualan elektronik. Kalian pernah lihat pedagang KFC jualan TV flat. Ya Mbak, ini ada paket hemat. Beli ayam dapat TV, beli TV dapat ayam. Bingung kan? Konsisten. Integritas itu konsisten. Yang kelima, menguasai diri. Ini yang harus paling penting. Biasanya kalau dari dulu karena pelayanan di anak muda udah lama, begitu semangatnya, saking semangatnya dengan hadirat Tuhan dan kepincut sama seseorang, pasti anak muda ngomong gini, Kok tahu nggak kenapa? Saya berdoa ya, bro kenapa? Kata Tuhan, si A jodoh saya. Wih, buset. Si A itu yang mana? Itu yang jadi singer. Wih, buset. 5 bulan kemudian udah ganti. Kok kemarin aku ikut doa malam ya? Ada seperti penglihatan. Penglihatannya apa? Itu kok kayaknya si B kok. Si B yang mana? WL. Yang itu iya. Kayaknya dia jodoh saya. Si A, si B. Ini kayak pilihan ganda ya. Lama-lama drummer jadi C kan. Keyboardis jadi D. Lama-lama satu panggung isinya mantan semua. Selamat datang. Inilah mantan saya. Mari kita memuji Tuhan. Ayo dong, menguasai diri. Anak muda kan gitu, cepat jatuh cinta. Karena cinta itu kuat seperti maut. Jadi kalau saya konseling udahlah, pacaran sama singer, putus, ditanya itu udah dari Tuhan, udah bro, kita sama bro, pindah ke WL, banyak, udahlah, belajar dulu. Yang penting integritas dulu, nomor 1. Nanti juga Tuhan kasih, pas waktunya santai, tenang. Tuhan lebih tahu dari kita, jadi santai ya.
Yang keenam, berkualitas. Misalnya main bass. Wah, main bass dengan segenap hati di rumah. Latihan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Begitu udah setahun, udah males-malesan. Udahlah, gak usah latihan lagi, langsung aja. Gak usah ngulik lagu di rumah, udah langsung aja gas. Lagunya gampang lah gini-gini. Jangan atuh, buat Tuhan harus kasih yang terbaik. Terus harus tambah lama, tambah luas. Saya kesini udah berapa kali ya, tapi saya lihat pemusiknya sekarang udah makin maju ya, ininya ya. Yang youth udah jauh lah sama yang dulu. Dulu masih muda-muda ya, angkatannya siapa ya dulu ya, angkatannya Ivan, Hagi gitu ya. Angkatan, mereka juga masih muda ya, bukan udah senior ya. Enggak, tapi maksudnya senior di youth gitu ya, oke. Halo, shalom, guys. Maaf namanya dibajak. Enggak ya, mereka baik ya, punya integritas. Kita udah sampai deh ke kesimpulannya. Oke, kesimpulannya, integritas itu memang Tuhan menginginkannya. Bukan hanya kita yang harus kejar, tapi Tuhan dulu yang menginginkan ada integritas dalam hati kita. Lihat Tuhan Yesus punya integritas yang luar biasa. Dia diutus Bapaknya, dia rela mati di kayu salib. Luar biasa ya. Yang kedua, ya semakin serupa. Tuhan Yesus punya integritas, ya kita juga. Like father, like son. Kalau kita Kristen, tapi gak punya integritas, ya itu kata tadi, Yeremia 7 ayat 1-11. Perbaiki tingkah laku, perkataan, kepercayaan. Ayo dong. Dan yang ketiga, percaya deh. Integritas sama dengan promosi. Yusuf di Alkitab punya integritas, promosi. Daniel di Alkitab punya integritas, promosi. Kalian yang di sini punya integritas, promosi. Sabar. Kalian yang di rumah punya integritas sama dengan promosi. Kita berdoa.